Oke, sekali lagi buat yang kelas E bisa mohon diganti namanya dengan E_nama ya, supaya saya tahu anggota kelas saya mana aja. Sebentar. Oke, bisa dimulai dong. Iya, Pak. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bersama dengan kelas E dan kelas F untuk sedikit membahas materi tentang kapasitor. Sebelumnya mungkin dari kelas E udah ada yang kenal tapi belum tahu muka saya gitu. Dari kelas F juga mungkin belum kenal saya. Jadi saya mau memperkenalkan diri, nama saya Helmi Zulfan Fanani, saya dari angkatan 19. Kalian bisa panggil saya Helmi, Zulfan juga boleh. Oke. Dan di sini juga ada asisten praktikum dari kelas F juga. Ada Kak Torik. Mana Kak Torik? Mungkin ada masalah ya. Oh, ini. Kedengaran. Oke, kedengaran. Oke, yang pertama ini saya akan sedikit teori atau sedikit pembahasan tentang kapasitor. Oh iya, buat teman-teman sekalian, kalau bisa kameranya diaktifkan ya. Apa sudah terlihat? Belum, Kak. Ya, sudah terlihat. Oh ya, ini laporan materi saya yang kemarin dulu. Jadi, bentar. Jadi kapasitor ini adalah biasa juga disebut kondensator. Jadi sebuah kapasitor ini menyimpan muatan-muatan listrik, tetapi berbeda dengan penjelasan atau pengertian dari listrik apa itu? Power bank semacam itulah. Dan kapasitor ini ditemukan oleh Michael Faraday. Oleh karena itu satuannya kan berbentuk farad gitu, meskipun mikrofarad, nanofarad dan lain sebagainya. Terus kapasitor tersusun atas dua pelat konduktor yang pada umumnya terbuat dari semacam logam dan juga isolator, yang dimana diantaranya menjadi pemisah. Dan dari jenis-jenis kapasitor ini ada secara besar terbagi menjadi dua macam, yaitu kapasitor tetap fix dan juga kapasitor tidak tetap. Jadi sesuai dengan namanya, kapasitor tetap itu ukuran kapasitasnya tidak bisa dirubah, jadi fix sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi terus oke. Nah, di kapasitor tetap ini juga terbagi menjadi, ini nggak kelihatan.
Nah, di kapasitor tetap juga terbagi menjadi dua, ya, ini kapasitor polar dan non polar. Nah, ini yang mungkin kalian sudah pelajari, kapasitor keramik. Nah, di praktikum ini mungkin kalian bisa menggunakan kapasitor keramik dan juga kapasitor elektrolit. Yang ada di Tinkercad itu ada dua kapasitor ini. Perbedaannya, kapasitor polar ini yang ada kutubnya memiliki arah, jadi memiliki negatif dan positif di kutubnya. Sebaliknya non polar tidak. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, kapasitor tantalum, elektrolit, mika. Ini ada penjelasannya sendiri. Yang elektrolit dulu. Oke. Kapasitor elektrolit memiliki dua kutub, ya, kutub negatif dan positif. Jenis kapasitor ini tidak boleh terkena suhu panas yang tinggi. Jadi saat penyolderan, karena kapasitor ini dapat memanas, dapat menjadi rusak atau meledak biasanya. Terus kapasitor tantalum memiliki dua kutub juga, tapi memakai bahan logam jenis tantalum pada terminal anodanya. Kelebihan tantalum ini adalah dapat tahan, jadi ini semacam upgrade dari kapasitor elektrolit. Selanjutnya non polar kapasitor keramik. Ini juga di Tinkercad sudah ada, ya. Kelebihan dari ini cukup stabil, jadi untuk penggunaannya stabil sekali. Kapasitor polyester tersusun atas plastik, berbeda dengan keramik. Ini bahannya dari keramik, pada umumnya berbentuk kecil pipih. Kelebihan kapasitor ini memiliki polaritas non polar sesuai dengan namanya. Karena kecil dan pipih, maka proses pemasangannya itu tidak sulit dan tidak memakan ruang. Selanjutnya kapasitor mika, sesuai namanya, tersusun atas mika, bahan insulatornya. Kelebihannya stabil juga dan toleransinya rendah. Kapasitor ini bisa dipakai di rangkaian berfrekuensi tinggi. Kapasitor kertas selanjutnya, tersusun atas kertas isolatornya, dan kelebihannya tidak adanya polaritas. Selanjutnya kapasitor tidak tetap. Kapasitor tidak tetap ini nilai kapasitansinya dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan, sesuai dengan sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Jadi semisal dalam rangkaian ini membutuhkan kapasitas segini, bisa diubah. Nah, caranya juga tergantung kapasitornya. Ada memiliki putaran sendiri, ada yang juga yang diputar menggunakan obeng gitu. Nah, ini contohnya ada Farco, ada Dreamer juga. Jadi kapasitor Farco adalah jenis kapasitor yang tidak tetap dan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kapasitor tetap. Ini memiliki kapasitansi yang besar, karena itu bisa dipakai di rangkaian elektronik yang besar. Dan kapasitor streamer itu perkembangan dari Farco, memiliki kelebihan ukurannya kecil, sehingga untuk dalam rangkaian elektronik itu sangat membantu, tidak terlalu memakan ruang gitu. Omongan di awal tadi, mungkin kalian juga sudah baca-baca di modul itu ada lebih lengkapnya. Terus ini saya persingkat lagi. Jadi fungsi kapasitor ini ada banyak. Yang pertama, mencakup penyimpan muatan listrik untuk sementara. Selanjutnya, menyimpan filter frekuensi, menghilangkan percikan api apabila dipasang di saklar. Dan juga kapasitor ini dapat menghemat daya listrik apabila dihubungkan ke lampu neon. Dan juga sebagai isolator pada arus DC, konduktor
untuk arus AC dan juga adaptor dari AC dan DC. Oke, mungkin itu saja singkat-singkat mengenai kapasitor. Dan untuk penjelasan mengenai praktikum mengenai rangkaian-rangkaian dalam kapasitor, mungkin lebih jelasnya dapat dijelaskan sama Kak Torik. Saya persilahkan Kak Torik. Baik Kak, terima kasih. Izin share screen Kak. Iya, monggo. Oke. Udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Untuk tugas praktikum, yang pertama ini ya, ini terlihat jelas terdapat rangkaian. Terlihat, Kak. Terlihat. Pada modul terdapat rangkaian. Pertama adalah seri, yang kedua adalah paralel. Nah, ini simbol yang pertama ini dinamakan sumber tegangan. Ini sebenarnya AC ya ini. Menggunakan sumber tegangan AC, terus kemudian pada kapasitor, 3 buah kapasitor ini adalah kapasitor nonpolar, yang artinya tidak ada sumbu positif dan negatif, bisa dibolak-balik. Nah ini volt ini, simbol volt ini, V ini, maksudnya ini kita meletakkan multimeter kita pada arah yang ditunjuk ini. Itu untuk tegangan, sedangkan untuk arus itu langsung disambungkan pada multimeter, ya, langsung ke sumber daya. Jadi kalau bedanya ini, kalau arus ini langsung ya, ibaratnya itu kita memutus kabel, bukan memutus kabel sih, ya menyambungkannya langsung. Kalau ini ada yang lewat, kalau ini langsung pada multimeternya. Oke, terus selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai project board ya. Nanti kita menggunakan praktikum menggunakan project board seperti ini bentuknya. Ini ada banyak jenisnya, ini ada yang tergantung ukurannya, panjangnya ini. Nah ini cara kerjanya project board itu seperti apa? Nah yang pertama ini bisa dilihat terdapat simbol huruf ABCD sampai J ini. Ini garisnya vertikal ya ini. Ini misalkan kita menyambungkan di ujung sini, maka akan sama dengan di ujung yang E sini. Ini sama, ini aktif semua kalau misalkan ini disambungkan. Berbeda dengan yang atas, ini ada simbol negatif dan positif. Ini panjang. Misalkan ini biasanya dibuat sumber tegangan. Ini misalkan dipakai di sini, di sini, di sini berarti 3 buah titik ini memiliki arus negatif ya. Kalau sumber tegangannya berasal dari negatif. Kemudian ini sama ya, positif sama, positif ini memanjang horizontal. Kalau yang huruf ini dia vertikal. Terus ini ada kayak jaraknya ya ini. Jarak ini berarti kan ada 5 buah titik yang di atas dan 5 buah titik yang di bawah. Ini terpisah jalurnya. Tapi untuk jalur yang ini, walaupun ini ada jaraknya, ini tetap menyambung. Ini ada garisnya ini. Kalau ini nggak menyambung, sampai sini terputus. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat kembali ke modul. Nah ini ya. Untuk ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Kita coba ke sini. Nah, ini penggunaan project board. Ini menggunakan 4 buah kapasitor
yang kakinya saling terhubung, ya ini sama, jadi ini disebut rangkaian paralel, sedangkan yang ini disebut rangkaian seri. Yang tadi paralel itu nilai kapasitansinya ditambahkan langsung. Kalau yang seri itu dibagi seper-seper seperti ini. Nah, kemudian ini contoh pada Tinkercad-nya sudah saya buat. Ini bebas ya, ini bisa kalian modif. Ini sebagai contoh saja. Ini kaki negatif, ya ini negatif, positif, negatif, positif seperti itu. Jadi negatif, positif disambungkan ke negatif, dan ini sama ya. Ini untuk rangkaian seri. Kemudian untuk rangkaian paralel, ini negatif ke negatif, negatif ke negatif, ini positif ke positif, ini juga positif ke positif. Tuh. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini kok nggak saya buat kayak yang di praktikum saya yang dulu? Karena kalau di Tinkercad itu nggak enak ya, nanti ketumpuk itu bingung nanti bacanya seperti apa. Makanya saya buat seperti ini. Coba saya simulasikan. Nah, udah terlihat ya. Jadi ini bedanya. Ini kapasitor yang menggunakan sumber daya arus DC ya dengan arus AC. Dia ada tegangan awal. Nah, ini tegangan awal. Kenapa begitu? Karena tadi seperti yang dijelaskan Kak Zulfan tadi, kapasitor itu menyimpan tegangan sementara. Jadi ini tegangan awal itu tadi ketika sebuah kapasitor itu diisi atau diberikan arus dari tegangan, itu kayak di charge ya, kayak diisi tegangannya sehingga ini tegangannya itu berubah. Ketika dia masih mengisi maka ada tegangan di sini, tapi kalau dia sudah selesai sampai penuh maka sudah tidak mengisi lagi, maka ini terputus ya. Ini terputus, ini sama aja arusnya terbuka. Terus ini untuk ampere meternya, ini nilainya 0. Karena nggak ada arus ya. Karena dia mengisi dari positif tidak sampai sini. Karena tegangannya sudah terputus. Nah, ini arusnya terbuka ya. Ini untuk sumber tegangan yang DC. Untuk sumber tegangan AC itu berbeda lagi. Ini saya buka Proteus. Ini saya menggunakan sinyal generator untuk mengaktifkan arus tegangan AC, dan ini oskilator ini, oskilator ini untuk mengukur tegangan. Bentar. Ya, ini saya hubungkan langsung pada sumber tegangan. Ini sumber tegangan ya. Ini sumber tegangan. Saya alirkan pada ini kapasitor, 3 kapasitor secara seri. Kemudian ini untuk mengukur voltasenya saya ukur langsung ke sumber tegangan yang negatif. Sebenarnya ini nggak ada negatif positif karena ini adalah arus AC. Coba saya jalankan. Maaf. Nah, ini oskiloskop ini sama seperti multimeter, tapi ini untuk arus AC ya, tegangan di arus AC itu dia nggak stabil alias berubah-ubah seperti ini, sinus.
Jadi ini bisa dilihat 1 volt, ini satu kotak, ini 1 volt, terus kemudian naik turun. Ini luasnya berapa, itu keluar tegangannya berapa. Jadi dihitung. Nah, ini artinya apa? Arusnya ada, terus sampai titik 0, terus ada minus, sampai minus. Naik turun seperti itu. Kemudian selanjutnya, pada ampermeter yang tadinya di arus DC itu nggak ada, tapi di sini terlihat. Ya, ini 3,66 volt, ampere, maaf. Kembali lagi ke software Proteus, Tinkercad maksud saya. Ini ya, jadi ada tegangan awal, ada tegangan akhir pada ini. Mungkin itu saja dulu. Saya kembalikan ke Kak Helmi, Kak Zulfan, maaf. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin apa ya? Tadi sudah dijelaskan nggak mengenai struktur dari project board? Soalnya dari adik kelas, dari anak saya kemarin ada yang tanya mengenai struktur dari project board, itu masih bingung dia. Mungkin bisa dijelaskan kembali siapa? Kak Torik? Kok hilang? Yang mananya ini ya? Tadi sudah saya jelaskan mengenai project board-nya. Oh, oke. Mungkin yang kurang jelas yang bagian... soalnya tadi habis ke kamar mandi saya. Oh, sudah. Oke, sip. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Sofin, monggo. Oke, sebelum itu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait tentang kapasitor, silahkan ditanyakan dulu. Kita buka forum diskusi aja dulu. Yuk, silahkan. Yang belum paham bagian mana, silahkan bisa ditanyakan. Clear? Ayo monggo yang mau bertanya. Berarti udah paham semua. Tinggal langsung praktek berarti ya. Bikin laporannya. Ini pada senyum bingung atau senyum gimana nih? Udah paham semua nih. Lagi mikir, Pak. Oh, mikir, apa yang dipikir? Pak, saya mau tanya. Itu, Pak. Oh iya, monggo Indah dulu. Kalau itu naruh kapasitornya itu harus di boardnya tadi apa boleh di luar boardnya? Udah gitu. Oke, Mas Helmi atau Mas Tarik silahkan kalau mau jawab dulu. Oke. Untuk kapasitornya itu bisa ditaruh di luar, bisa juga ditaruh di project board-nya langsung. Jadi project board kan untuk mempermudah menghubungkan antara kapasitor, ya nggak kapasitor aja sih, komponen satu dengan komponen yang lain gitu loh, biar mudah. Lah itu bisa ditaruh di project board. Tapi kalau kamu taruh di luar boleh. Oke, tapi ini disarankan pakai project board ya. Jadi kalau nanti kita praktikum langsung, nanti kita akan kesulitan untuk ini masangnya.
Jadi kalau project board nanti ketika mau praktikum, kalau kalian sudah di kampus nanti itu otomatis akan sama persis. Ya, project board itu seperti apa, kemudian alur sambungannya seperti apa. Nah, itu sudah sama. Seperti itu. Oh iya Pak, makasih. Sama-sama. Yuk silakan yang lain. Oh iya, mau menambahkan ya, untuk rangkaiannya sebisa mungkin dibuat terlihat ya, jangan menumpuk. Maksudnya kabelnya itu jangan dijadikan apa ya? Lebih jelas. 2 kabel ditumpuk jadi 1 gitu loh. Kalau di Tinkercad itu nggak kelihatan soalnya. Jadi kalau asli nggak apa-apa, kalau di Tinkercad otomatis nggak kelihatan. Udah itu aja. Itu Kak, ada yang bertanya melalui chat. Oke, saya bacakan yang dari chat ini. Dari siapa tadi? Rizky Akfareza. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa mematikan, nyalakan bentuk. Oke. Tadi dijelaskan kalau arus listrik mengalir dari sumbu positif, dan saya lihat tadi kapasitor dirangkai dekat dengan sumbu positif dari sumber tegangan. Pertanyaan saya, apakah kapasitor harus dirangkai dari sumbu positif atau tidak ya? Nah, mungkin Pak Sofin bisa dijawab. Oke, kapasitor itu kan tadi ada 2 ya, polar dan non polar. Ya, jadi ada yang kayak yang keramik dan apa yang polar itu kan berbeda. Ya, kalau yang yang bahannya keramik ya, bukan yang elektrolit, itu bisa dibolak-balik. Jadi kakinya itu bisa positif, bisa negatif. Dari awal tuh boleh. Tapi kalau yang bahannya elektrolit ya, yang bahannya elektrolit, maka tadi ada kaki yang positif, ada kaki yang negatif. Ya, ada anode, ada katode. Maka itu tidak boleh terbalik. Seperti itu. Jadi nanti yang di praktikumnya pakai yang ini ya, polar ya, bipolar ya, yang elektrolit ya, atau biasa kalau kita sebut elko, elektrolit kapasitor. Oke, silakan yang ada yang masih belum paham lagi. Kemudian di rangkaian biar lebih enak dilihat, itu nanti kabelnya disesuaikan warnanya. Ya, jadi kalau misal positif itu biasanya kita kasih warna merah ya, kabel-kabel dari sumber tegangan positif. Kalau yang negatif kalian kasih warna hitam. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Nggak apa-apa, tanya aja, Rek. Nggak usah sungkan-sungkan.
Gimana? Sudah jelas semua? Jangan lupa absen di classroom juga ya. Absennya di classroom. Baik, Pak. Bukannya di e-learning ya, Pak? Iya, e-learning, sorry. Lupa saya. E-learning. Oke, silahkan. Itu yang belum itu apa itu? Belum apanya maksudnya? Belum paham mungkin, Pak. Ya, silahkan. Tadi lupa absennya sudah. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Tadi absennya sudah ditutup. Saya lupa. Iya, nanti saya update nanti. Saya perpanjang dulu nanti. Oke, silahkan tadi yang mau bertanya. Ya, ini saya masih belum apa ya, Pak ya. Yang simbol-simbol itu, Pak, masih belum paham yang kapasitor non polar itu simbolnya maksudnya bagaimana, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, silahkan Mas Helmi atau Mas Zulfan atau Mas Torik bisa sekalian tadi yang di share screen tadi. Yang mana? Yang ini dah. Siapa tadi yang tanya? Imam ya? B, simbol yang non polar juga. Itu Ya ini. ya itu. Iya ini. Gak paham yang mana maksudnya? Positif negatifnya itu apakah sama apa tegangannya juga? Oke. Jadi di kapasitor polar ini tidak ada kutub negatif dan kutub positif. Berbeda dengan kapasitor polar, di sini ada kutub negatif dan kutub positif. Jadi sesuai yang dibicarakan Pak Sofin tadi, untuk yang kapasitor non polar ini bisa dibolak-balik gitu. Jadi bisa dipakai posisi terbalik gitu, untuk posisi plus juga dipakai terbalik gitu. Bisa bolak-balik lah intinya. Tuh. Gimana Imam? Berarti tegangannya itu sama, Kak? Iya, sama. Karena kan nggak ada kutub positif dan negatif. Bisa dibolak-balik gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kak dan Pak Sofiin, saya izin bertanya. Silakan. Untuk menghitung nilai kapasitornya dalam rangkaian yang tadi dicontohkan sama Kak Torik itu dihitung satu persatu, jadi setiap kapasitor dihubungkan ke multimeter atau gimana? Makasih, Pak. Ya. Mas Torik mau menjawab? Ya, itu dihubungkannya itu sesuai dengan rangkaian yang ada di apa itu modul ya. Kalau satu berarti dihubungkannya satu aja. Kalau semua ya semua, kan kayak di paralel itu semua yang apa harusnya. Nah, itu disesuaikan, itu disamakan. Nilainya juga yang keluar berapa nanti ya, yang itu yang ditulis hasilnya, hasil dari pengamatannya. Gimana? Oke. Belum paham, Kak. Di modul itu kan ada
gambar rangkaiannya kan. Itu ada 3 buah kapasitor, kemudian ada yang pertama yang seri itu ada 2 multitester atau 2 buah multimeter. Nah, itu yang mengukur tegangannya itu hanya di kapasitor yang paling kiri. 1. Kemudian yang arus itu menghubungkan sumber tegangan dengan rangkaian kapasitor. Nah, itu disamakan dengan itu. Jadi 2 buah pengukuran kalau yang rangkaian seri. 1 tegangan pada 1 kapasitor, kemudian 1 arus pada sambungan antara sumber daya dengan kapasitornya. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel itu di modul kan ada 4 buah pengukuran ya. 3 buah itu mengukur arus pada tiap kapasitor, 3 buah mengukur arus, dan mungkin bisa tunjukkan Kak, agar kami lebih paham mungkin. Bentar. Nah, ini di modul ini kan, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Kak. Nah, oke. Jadi yang diukur itu sesuai di rangkaiannya. Ini simbol kotak V ini berarti mengukur atau mencatat tegangan yang melewati kapasitor ini. Kemudian ini mencatat arus pada kapasitor dengan sumber daya. 1, berarti ini rangkaian seri ini menggunakan 2 buah multimeter atau diukur 2 kali. Kemudian yang rangkaian paralel ini disesuaikan. Ini kotaknya ini ada 4. Yang 3 kotak yang ini itu mengukur arus pada tiap kapasitor. Sedangkan yang bawah itu mengukur tegangan. Jadi 4 buah. 3 mencatat arus, 1 buah mencatat tegangan. Mungkin sudah jelas? Berarti untuk analisisnya nanti untuk di laporan itu berarti sesuai dengan rangkaian yang telah disediakan di modul ya, Kak? Iya, disamakan. Tapi tadi seperti yang dijelaskan Pak Sofin tadi menggunakan menggunakan baterai ya arusnya. Apakah itu harus pakai breadboard? Gimana? Harus memakai itu namanya? Tadi sebenarnya udah ada yang tanya untuk project board itu nggak wajib, tapi dianjurkan menggunakan project board agar bisa di aslinya nanti kita banyak menggunakan project board agar lebih memudahkan lebih rapi. Kalau misalkan di aslinya itu kalau langsung itu mungkin kabelnya itu agak berantakan. Kalau ini bisa rapi, enak juga melihatnya. Sama menyambungkan antar titik ini enak jalurnya. Ya sekali lagi ini nggak wajib tapi dianjurkan menggunakan project board. Ya, oke, tambahan lagi ya. Sekalian nanti di hasilnya ini nanti kalian juga hitung nilai total seri. Jadi dihitung manual yang tadi seperti contoh yang di atas ya. Contoh ini contoh menghitung total kapasitor ketika dirangkai seri sama kapasitor yang dirangkai paralel. Ya, jangan lupa itu nanti juga dimasukkan ke laporannya. Seperti itu. Jadi kemudian lebih bagus ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya nggak pakai project board, nggak apa-apa. Cuma nilainya nanti lebih bisa maksimal lagi kalau pakai project board. Ya. Jadi mumpung masih bisa disimulasikan pakai project board aja. Kalau memang nanti masih ada kendala ataupun masih bingung bisa ditanyakan di grup ya. Silahkan bisa di grup, bisa japri, nggak masalah.
Oke. Ini ada yang tanya lagi, Pak. Izin bertanya, untuk mengatasi kabel bertumpuk pada Tinkercad hanya memberi warna saja pada kabelnya. Oke, mungkin bisa saya jawab nggih, Pak nggih. Untuk mengatasi kabel bertumpuk ini ada dua cara. Yang pertama, memberi warna yang berbeda. Yang kedua, kabelnya bisa kamu belokkan. Kalau di Tinkercad bisa dibelokkan itu. Umpama ini lurus dari kanan ke kiri. Nah, kamu belokkan dulu dari bawah, kanan, ke atas gitu. Nanti kan bisa berbeda gitu. Tuh. Oke, sudah jelas ya, itu. Diklik nanti bisa belok itu, diklik, nah itu bisa belok kabelnya. Mau menambahkan itu juga bisa, misalkan sudah terhubung itu diklik 2 kali itu bisa dibelokkan. Dicoba-coba yang Tinkercad-nya itu. Oke, makasih Kak Tarik. Selanjutnya, untuk satuan yang dipakai dalam tugas praktikum itu apa dan berapa? Seperti baterai menggunakan berapa volt, kapasitor menggunakan nanofarad atau mikrofarad. Oke. Mungkin bisa jawab, Pak. Oke. Kita pakai, sebenarnya bisa itu dikonversi juga bisa ya, mikrofarad ke nanofarad. Ini saja, kita pakai mikrofarad aja biar tidak terlalu kecil ukurannya. Ya, 5 mikrofarad. 5 mikrofarad, kemudian dayanya itu pakai 6 volt ya. 6 volt, kan boleh pakai baterai, boleh pakai power supply yang di sampingnya multimeter itu ada power supply. Ya, itu bisa dicek bisa diatur tegangannya berapa, arusnya berapa. Kemudian nanti Pak, kalau pakai kapasitor yang polar, nanti bisa di-set juga. Itu arus tegangannya yang bisa dilewati maksimal 6 volt. Ya. Kapasitornya berarti 5 mikrofarad, dayanya 6 volt. Ya, itu ada voltage ratingnya ya yang di polar kapasitor. Mungkin tambah dari saya itu, kalau kalian di kehidupan biasa sih terserah sih kalian menggunakan satuan apa. Yang penting itu setelah ada nilai itu kalian kasih satuannya gitu. Jadi misal 5 kasih nanofarad, terus 5 mikrofarad. Nah, kalau cuma 5 saja nggak ada satuannya itu nanti bingung ini satuannya apa gitu. Kan dari nanofarad ke mikrofarad kan bisa dikonversikan. Nah, itu tergantung nilainya juga dan satuannya. Yang penting ada satuannya. Tapi dianjurkan pakai mikrofarad ya, pakai mikrofarad aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ada yang tanya. Pak, saya izin bertanya. Ya, monggo Indah. Kan itu di modul ada ukur arus tegangan gitu kan. Nah, setelah dihubungkan ke kapasitor terus dihubungkan ke multimeter itu kan dia jalan. Nah, ukur arus tegangan itu yang mana berarti? Yang awal jalannya atau akhirnya? Oke. Yang awal ya. Yang awal pertama kali jalan itu ditulis saja. Karena otomatis yang terakhir itu nanti kan dia akan berkurang terus. Kecuali kalau kalian nanti pakai power supply, ya power supply yang bukan baterai, itu sepertinya dia akan bisa tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat turunnya, ya bisa stagnan. Tapi nilai yang diukur yang muncul awal saja, yang ditulis nanti yang di kalian hasilnya nanti yang di awal saja. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Tapi turunnya begitu Pak, susah dilihat.
Gimana? Tegangannya turunnya itu cepat sekali. Apa harus di Iya Pak, kita ngelihatnya apa ini? Nggak kelihatan udah tiba-tiba jadi 0 aja. Oke, kalian bisa pakai power supply. Ya, power supply boleh ya. Atau coba aja diukur ini. Kok diukur sih? Ya, pakai power supply. Baterainya itu diganti dengan power supply. Mau menambahkan, itu bisa kalau misalkan tadi yang di awal Pak Sofin bilang tadi pakai yang mikrofarad itu lebih lama lagi itu turunnya. Iya. Itu kalau misalkan tetap pakai baterai itu masih bisa dilihat, bisa, ya? dilihat dengan mata. Yang tegangan awal. Jadi boleh pakai yang tadi power supply ataupun mikrofarad itu yang kelihatan. Kalau nanofarad emang cepat turunnya. Kalau mikrofarad dia lebih besar kapasitasnya, otomatis lebih lama misinya. Ya, betul, seperti itu bisa. Silakan yang lain. Cukup? Ini ada yang tanya di chat, Pak. Sebentar saya bacakan. Kalau saya ingin menghubungkan kapasitor ke multimeter, terus mau membelokkan kabel di atas board mungkin ya. Kalau saya menghubungkan kapasitor multimeter terus mau membelokkan kabel di atas board, kan biasanya kabel menancap di board. Itu kalau menancap begitu mempengaruhi nggak? Mempengaruhi apanya dulu ini saya? Itu yang saya bingung. Kalau masih di jalur yang sama itu sebenarnya tidak masalah, ya. Kecuali menancap di jalur yang lain, bisa jadi nanti akhirnya nggak terhubung. Atau kalau mau di share screen punyanya yang bertanya itu silahkan, ayo. Bisa kok, ya dicoba aja. Intinya kalau dibelokkan itu bisa mau di project board. Kalau di project board ya bisa saling terhubung antar titik, itu bisa dihubungkan lagi juga bisa. Gimana tadi yang tanya ini? Malu Pak, gak apa-apa lah. Itu share screen aja, udah bisa kok. Oke, gimana? Yang lain mungkin, silahkan. Kalau cukup, bisa segera kalian mengerjakan untuk laporan praktikumnya. Nanti kalau misal ada kendala atau yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup. Oke. Udah kalian yang tanya ya? Nah ini. Oke, silakan. Deadline pengerjaannya apa tidak ada penambahan? Ya, yang praktikum jam 4 semua ya. Jam 2 siang. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Kalau penambahan aja seneng ke semua ini.
Oke, udah ada yang tanya nih. Sudah Kak, insya Allah. Oke. Tadi Pak Sofin udah nggak ada tambahan Pak? Oke, saya cukup. Kalau misal sudah jelas semua, nanti kalau memang masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya via Japri ataupun di grup masing-masing. Ya, kalau dari saya cukupkan. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Zulfan dan Torik. Oke, terima kasih Pak. Oke, sebelum saya tutup, yang lain mungkin bisa menyalakan kameranya ya, buat kita screenshot dulu buat laporan. Oke, semuanya bisa nyalakan kamera kameranya. Saya ini masih bermasalah, bentar. Oh iya, nanti diedit bisa kok. Cepet ya Kak Tarik. Yang lain bisa nyalakan kameranya. Jangan malu kalau belum mandi ya. Biasa aja. Kak Tarik biasanya juga belum. Oke, dari slide pertama, Kak Tarik lah, sip. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua banyak ya. 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dari Kak Torik ada tambahan Kak? Cukup, sudah. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir, dan juga untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan laporan praktikumnya, dan juga jangan lupa dikumpulkan, jangan sampai telat. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Rame. Oke, bisa live ya, bisa ngerjakan, bisa melanjutkan ke pelajarannya selanjutnya. Baik Kak.